Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi baru tentang pertidaksamaan irasional atau biasa juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Nah, bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar bisa dilihat dari contoh-contoh di samping ya. Nah, untuk pertidaksamaan irasional ini dia punya syarat khusus, yaitu syarat dalam akar. Syaratnya adalah isi akarnya atau fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Pertanyaannya, kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Karena untuk nilai negatif, contoh ya, biar gampang memahaminya. Misalnya negatif 4. Coba cari berapa nilainya coba untuk negatif 4, akar dari negatif 4. Tak terdefinisi karena tidak ada nilai bilangan dalam akar yang nilainya negatif. Nah, untuk sama dengan 0 gimana? Misalkan akar 0. Akar 0 ada, yaitu nilainya sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah untuk fx itu boleh bilangan positif atau juga boleh 0. Makanya syaratnya adalah fx lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya gampang. Pertama, kita cukup mengkuadratkan kedua ruas, baik itu ruas kiri dan ruas kanannya. Langkah selanjutnya, ruas kanan harus kita ubah, kita pindah ruas semua sehingga menjadi 0. Kemudian kita cari pembuat 0 fungsi. Dan yang pasti, untuk pertidaksamaan kita harus melakukan uji titik. Setelah dilakukan uji titik, barulah bisa kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Intinya ada 2 langkah yang harus kita selesaikan. Itu adalah langkah dasar dalam penyelesaian pertidaksamaan irasional, yaitu syaratnya tadi dan yang kedua adalah mengkuadratkan. Nah, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada pertidaksamaan akar x-4 lebih dari sama dengan 3. Langkah pertama, jelas, kita tentukan dulu syaratnya tadi, yaitu syarat dalam akar, yaitu fx-nya lebih dari sama dengan 0. Sedemikian hingga untuk soal kita itu berarti x-4 lebih dari sama dengan 0. Nah, di situ tinggal kita pindah ruas ya, negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi x lebih dari sama dengan 4. Oke, yang ini kita keep dulu. Lanjut ke penyelesaian. Akar x-4 kita kuadratkan, yang di ruas kanan 3 juga kita kuadratkan. Nah, akar ketemu kuadrat berarti sisanya tinggal x-4 ya. Lebih dari sama dengan 3 kuadrat 9. Nah, tinggal kita pindah ruas lagi, min 4-nya pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 4. Jadi kita perolehlah x lebih dari sama dengan 13. Nah, selanjutnya ini kita masukkan ke garis bilangan. Pertama, x lebih dari sama dengan 4. Berarti 4-nya di sebelah kiri, yang 13-nya di sebelah kanan. Lihat tandanya, lebih dari. Lebih dari itu berarti daerahnya ke kanan. Lebih dari 4 berarti sebelah kanan 4. Kita tandain, kita garis arsir. Dan lebih dari 13 berarti tandanya juga ke arah kanan. Kita berikan arsir juga. Nah, untuk daerah penyelesaian adalah daerah yang dilewati oleh arsiran terbanyak, yaitu yang 2 kali arsir. Coba perhatikan baik-baik garis bilangannya. Mana daerah yang kena 2 kali arsir? Iya, benar, adalah daerah yang ada di sebelah kanan 13. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah X
di mana X-nya lebih dari sama dengan 13. Gampang kan? Oke, next, biar lebih paham, kita ke contoh kedua. Pertama, kita tentukan dulu syarat dalam akarnya tadi, yaitu fx-nya atau isi akarnya lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Plus 3-nya pindah jadi negatif 3. Kemudian untuk mencari x-nya tinggal masing-masing kita bagi 2. Jadi x lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, kemudian kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita kuadratkan, perhatikan baik-baik. 3 dan 4 itu sejenis. Berarti 3-nya kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadinya 4 dikurang 3. Kan 3 positif ya, pindah jadinya negatif. Kenapa harus dipindah dulu? Supaya ruas kanannya itu bisa disederhanakan dan ruas kirinya itu dalam bentuk akar sendiri aja, biar lebih gampang pada saat kita mengkuadratkannya nanti. Langsung aja ya ditulis hasilnya 1. Nah, masing-masing setelah itu kita kuadratkan, jadilah 2x plus 3 lebih dari 1. Tinggal plus 3-nya pindah ruas jadi negatif 3, 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Kemudian masing-masing kita bagi 2, berarti x lebih dari negatif 1. Kembali kita masukkan ke garis bilangan. Ada 2 di situ ya, ada negatif 3/2 dan negatif 1. Artinya nilai negatif 3/2-nya kita letakkan di sebelah kiri dan negatif 1-nya diletakkan di sebelah kanan. Dengan catatan, perhatikan tandanya baik-baik. Untuk negatif 3/2 itu bulatannya bulatan penuh karena ada tanda sama dengannya. Karena dia lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Sedangkan untuk negatif 1 itu bulatannya bulatan kosong. Karena dia juga lebih dari, arahnya tetap ke kanan. Nah, tinggal kita perhatikan daerah yang kena 2 kali arsiran itu adalah daerah di kanannya negatif 1. Dengan demikian dapat ditentukan untuk himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 1. Next, contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang akarnya ada di ruas kiri dan di ruas kanan ya. Tetap kita cari syarat dalam akarnya dulu, yaitu 2t kuadrat dikurangi t min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena bentuknya kuadrat, berarti harus dilakukan pemfaktoran, yaitu faktornya 2t plus 1 dikali dengan t min 1. Selanjutnya, kita cari pembuat nolnya, yaitu yang tadi kan 2t plus 1 sama dengan 0, kita pindah ruas jadinya min 1/2. Nah, sedangkan t min 1 sama dengan 0-nya dipindah ruas jadinya t-nya sama dengan plus 1. Kembali lagi, buatlah garis bilangannya. Negatif setengahnya di sebelah kiri, lihat tandanya, karena di situ ada sama dengannya, berarti dua-duanya noktanya nokta penuh. Nah, tinggal kita lakukan uji titik. Kita ambil aja titik ujinya adalah 0. Masukkan 0 itu ke persamaan yang atas, boleh yang 2t kuadrat min t min 1, boleh ke yang pemfaktoran. Ganti t-nya dengan 0, ketemulah hasilnya negatif 1. Artinya daerah tengah itu nilainya negatif. Berarti otomatis daerah kiri dan kanan tandanya berselang-seling, yaitu positif. Lihat, karena yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 0, artinya daerah yang kita ambil adalah daerah yang positif, daerah kiri dan daerah kanan. Nah, sampai sini kita skip dulu, kita lanjutkan ke
Langkah kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Akar dikuadratkan, berarti tinggal fungsinya 2t kuadrat min t min 1. 3 kuadrat hasilnya 9, akar 3 kuadrat hasilnya 3. Berarti 9 dikali 3 hasilnya 27. Nah, kita kumpulkan semua ke ruas kiri. 27-nya positif pindah ruas menjadi negatif 27. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ketemu lagi pengkuadratan. Artinya di situ harus kita faktorkan. Kita cari sekarang pembuat nolnya. 2t ditambah 7 sama dengan 0. Berarti 2t sama dengan negatif 7. Dan t-nya sama dengan negatif 7/2. Dan pembuat 0 yang satunya, t-4 sama dengan 0, pindah ruas menjadi t sama dengan 4. Oke, sekarang lanjut ke garis bilangan. Lihat tandanya ada sama dengannya, artinya noktahnya noktah penuh kedua-duanya. Sekarang kita lakukan pengujian titik untuk menentukan daerah positif dan negatif. Kali ini kita uji aja titik 0 lah, biar gampang ngitungnya. Substitusikan atau masukkan nilai 0 itu ke fungsi 2t kuadrat min t min 28. Kita ganti t-nya dengan 0. Jadinya 0 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 28, hasilnya negatif 28. Yang artinya bahwa daerah yang memuat nilai 0 itu yaitu daerah tengah nilainya negatif dan daerah kiri dan kanan nilainya positif. Lihat sekarang di situ tandanya kurang dari sama dengan, artinya yang diambil yang negatif, maka yang diambil berarti daerah tengah. Oke, sekarang kita gabungkan dua buah garis bilangan tadi. Garis bilangan yang pertama tadi kan daerahnya ada di kiri kanan negatif setengah dan 1. Nah, kita gabungkan kedua garis bilangan ini. Tadi untuk penyelesaian kedua tadi yang diarsir yang tengah ya, karena yang diambil yang kurang dari sama dengan 0. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di tengah. Sekarang garis bilangan pertama tadi akan saya gabungkan. Negatif setengahnya yang ditandain merah itu digabung dengan penyelesaian yang kedua, negatif setengah sama 1. Pada penyelesaian pertama tadi, daerahnya ada di kiri negatif setengah, kita arsir. Dan juga di kanan 1, kita arsir juga di sebelah kanan 1. Nah, kelihatan sekarang penyelesaiannya adalah daerah yang kena 2 kali arsir. Kita lihat irisannya antara arsiran yang hijau dan yang merah. Disitulah himpunan penyelesaiannya, yaitu di antara negatif 7/2 dan negatif setengah, dan di antara 1 dengan 4. Maka dari sini kita dapat menuliskan himpunan penyelesaiannya X, di mana penyelesaian pertama kita tulis negatif 7/2 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan negatif setengah. Atau penyelesaian pada daerah kedua, 1 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 4. So, matematikanya jangan ada lagi yang underestimate bahwa matematika itu sulit ya. Karena dengan matematika semua masalah sulit bisa jadi receh. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Oke, bye-bye.